kita awal kita kali ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai penutup yang atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kita kali ini. Berdoa silakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin serial pembacaan serial pembacaan biografinya David Raymond Hawkins. Jadi kehidupannya menarik gitu ya, menarik. Dan kalau ini tadi pagi catatan saya, apa itu tensis ya, carikan dalam pola bahasa Munah. Oke, kemarin kita sudah sampai. Jadi Hawkins selain kuliah kedokteran, dia juga mengambil kursus tentang filsafat, teologi, teori etika, etika terapan, filsafat perilaku, logika, dan filsafat kontemporer. Dan dia salah satu filsuf yang mencoba untuk membuktikan keberadaan Tuhan, yaitu Thomas Aquinas. Tuhan disebut sebagai penyebab utama, prima causatif, penyebab utama. Jadi nalar kita itu membutuhkan bahwa kehidupan yang terus bergerak ini harus membutuhkan adanya Tuhan, asumsi tentang Tuhan sebagai penggerak utama yang tak bergerak. Jadi ini cara memuaskan nalar. Semua yang bergerak digerakkan oleh sesuatu yang lain. Aquinas berpendapat. Dan jika kita menelusuri ke belakang, setiap hal yang bergerak ke benda atau orang yang menggerakkannya, kita tidak dapat melanjutkan tanpa batas. Kita nggak bisa menemukan regresi penggerak yang tak terbatas. Pada titik tertentu proses harus dimulai. Jadi harus ada permulaan dan harus ada yang memulai. Harus ada yang memulai. Ini sebenarnya masuk dalam bab tentang kutika, kalau dalam bahasa di kampung itu. Masuk tentang aliran kejadian, kira-kira begitu. Ini dia. Jadi dia masuk ke bab ini kan. Kalau melihat siklus dalam kehidupan. Jadi di kampung itu juga sudah membahas siklus kehidupan. Tetapi di kampung itu dia
Tuhan itu tidak dipahami secara nalar. Tuhan itu dia dipahami melalui dzikir, tidak melalui pikir. Kalau ini siklus ini bisa ini, sama yang ini bisa. Tapi Barat mencoba memahami Tuhan itu melalui pikir dan akhirnya ketemu Tuhan sebagai apa namanya? Dia sebagai penggerak pertama. Seperti itu. Harus ada penggerak pertama yang memulai gerakan pertama. Konstanta ini, penggerak yang tidak bergerak ini, atau penyebab pertama, disebut Tuhan oleh Aquinas. Jadi di sini Tuhan tuh apa? Yang berkehendak berarti kan? Yang berkehendak. Kehendaknya itulah yang kemudian memunculkan gerak kehidupan. Yang berkehendak. Nah, tapi ini sebenarnya apa ya? Ini kan hanya memuaskan akal. Tuhan itu adalah jauh. Dia adalah ini kan dia itu berarti mencoba untuk memahami Tuhan melalui rangkaian kronologis itu. Ya nalar memang hanya bisa seperti itu. Kalau dzikir kan Tuhan itu hadir, kita mengalami Tuhan itu pada makom-makom. Pada makom-makom. Ya tapi ya ini kan dimensi yang berbeda. Dimensi yang berbeda. Jadi Tuhan di sini adalah konstanta. Konstanta. Ini kan mirip-mirip ilmu teologi. Emang teologi sih ya. Ini kan Hawking kursus teologi. Hawking memiliki reaksi negatif terhadap argumen ini ketika dia membacanya. Dia mengatakan bahwa gagasan tentang Tuhan sebagai penyebab utama tampak hampa dan mudah baginya. Sebuah dekonstruksi intelektual yang kosong. Jika ada Tuhan, kritik Hawking yang masih berusia 21 tahun, dia abadi dan apa yang abadi hampir tidak mungkin memiliki penyebab utama. Karena sebelum yang abadi tidak ada yang pertama. Jadi itu argumentasi Hawking, tapi nggak nyambung kan dengan argumentasinya Aquinas. Aquinas tidak berkata bahwa Tuhan itu memiliki penyebab utama, tetapi bahwa Tuhan adalah penyebab utama. Dia tidak disebabkan. Kalau ini kan wajibul wujud, ya kan? Wajibul wujud. Sama ini. Wajibul wujud. Terlepas dari itu, Hawking mempertahankan nilai rata-rata B dalam kursus teologinya. Setiap hari Jumat, para siswa bertemu di tempat nongkrong lokal, minum bir dari cangkir gelas pribadi, dan mendiskusikan filsafat, teologi, dan metafisika. Ini di kampung nanti saya bikin begini nih. Tapi harus bagus dulu tata bahasanya gitu ya, biar nggak berkelahi. Soalnya kalau nggak ada konsep, perbedaan pendapat itu bisa membawa kepada baku hantam.
Tidak seperti Hawking. Sebagian besar siswa di Marquette memiliki keyakinan pada agama. Apa ya? Yang penting itu gini, agama itu bukan Tuhan lah, itu aja. Artinya teman-teman Hawking itu memiliki atau menerima sistem pemikiran agama gitu aja lah ya. Menerima sistem pemikiran agama tentang Tuhan, dengan gitu. Jadi seolah-olah kok agama adalah Tuhan. Jadi kalau nggak menerima sistem mereka berarti tidak menerima Tuhan. Kan konyol ya. Kalau kayak gitu konsepnya. Kan konyol. Jadi teman-teman Hawking itu menerima konsep Tuhan melalui agama. Kan gitu. Tapi kan itu bukan satu-satunya. Tapi kan itu tidak menggambarkan keseluruhan Tuhan. Tuhan juga bisa dialami tanpa melalui dunia konsepsi. Ini yang penting gitu ya. Tuhan juga bisa dialami tanpa melalui dunia konsepsi. Jadi, tapi orang agama seolah-olah kalau kita tidak setuju dengan konsepsi itu berarti melawan Tuhan. Sorry ya, nggak gitu. Akhirnya dia memversuskan orang itu dengan Tuhan. Kan seolah-olah begitu. Sorry ya, nggak bisa begitu. Tuhan tidak bisa kamu kurung dalam satu konsepsi gitu. Tuhan adalah sesuatu yang bersifat laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kamu kurung dia dalam satu pengkondisian normal lalu menjadi satu pengkondisian formal. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini bukan filsafat. Kebiasaan. Oke ya, jadi gitu. Hawking adalah sesuatu yang dia baru menjadi agnostik, namun menunjukkan pengetahuan tentang doktrin dan teologi. Dia bahkan menggunakan keyakinannya tentang kesalahan dalam bukti keberadaan Tuhan untuk mendapatkan bir gratis sesekali. Bahkan kalau di Facebook tuh ada Kang Toha. Ada Kang Toha yang berusaha untuk bahwa kamu kalau berusaha membuktikan keberadaan Tuhan itu konyol, tidak produktif. Tidak produktif. Kalau kamu masih mau berusaha membuktikan keberadaan Tuhan. Karena memang Tuhan itu apa ya? Dia tidak bisa kamu buat pengkondisian normal. Ya seperti itu. Akhirnya kan ribut di wall Facebook-nya kan. Teman-teman ikutin nggak? Jadi ngapain berusaha membuktikan keberadaan Tuhan? Dia malah mengajukan buktikan saja keberadaan alam semesta. Karena membuktikan keberadaan Tuhan baginya itu sia-sia. Hanya membawa kebodohan. Lebih baik katanya membuktikan alam semesta saja. Karena Tuhan itu memang bukan perkara untuk yang bisa dibuktikan. Gimana mau buktikan? Ya kan? Tapi beberapa apa ya? Tapi menarik itu pembahasan Kang Toha itu. Tapi saya kira mungkin beberapa apa ya? Beberapa teman lawan argumentasinya itu saya juga mengerti sih posisi dari lawan argumentasinya. Salah satunya itu kan Mas Arifin. Mas Arifin itu ya teman, ya Kang Toha ya teman.
Jadi, tapi uh, pembuktian keberadaan Tuhan itu berguna pada level tertentu gitu. Jadi dari dimensi ketiga ke dimensi keempat, penalaran itu berguna. Tetapi setelah itu mestinya sudah harus peragaan ya. Jangan hanya tertambat pada pembuktian itu. Karena itu kan masih ranah rasionalitas saja. Tapi itu berguna dia. Berguna bagi yang ateis gitu ya. Tapi kalau sudah beragama itu ya buat apa kalau sudah beragama itu kan dia tidak perlu membukti. Pokoknya ya aku sudah mantap. Jadi ketika masih harus diberi bab pembuktian Tuhan, wah ini aku tidak mempersoalkan itu kok. Yang aku persoalkan sekarang adalah bagaimana aku bisa berkarya sebagai amal soleh. Jadi Kang Toha sebenarnya mengkritisi bahwa kalau orang itu sudah beragama, enggak usah lagi dikasih kajian tentang ini. Ini kan bagi yang belum. Gitu. Masalahnya dakwah itu lebih banyak dakwah kepada yang sudah dengan ini gitu. Itu mungkin titik tengkarnya di sana gitu ya. Titik tengkarnya. Oke, kita kembali ke Hawking. Ya teman-teman perlu juga itu melihat perdebatan aktual di Facebook. Ini ngomongin apa sih orang-orang ini? Ya kan? Terhubung dengan dunia eksternal. Tapi tanpa menjadi sebagai itu. Jangan eksklusif. Jangan eksklusif. Nanti kalau kamu eksklusif itu, kamu jadi es kecil. Aku, ini kan semua orang kan. Semua orang. Ketika Hawking kembali dari dinas, maksudnya dari dinas apa itu? Mungkin dari dinas militer ya. Dia membeli sebuah Chevy Cop hitam dua tempat duduk tahun 1934 seharga $35. Zaman semono $35. Kita lihat mobilnya ya. Chevy Cop. Mobilnya Hawking 1934. Nah, kemarin saya sudah lihat-lihat. Ya kayak ginilah kira-kira. Modelnya itu nah kayak gini. Ganteng nggak Mas Imam? Dibelinya $35. Nah, kira-kira segini lah. Api. Ketika dia pergi jalan-jalan dengan teman kuliahnya, mobilnya mogok kehabisan oli. Mereka menemukan diri mereka di warung bir universitas di kampus gitu ya. Terletak di Danau Mendota di kampus Madison. Para pemuda itu hanya memiliki sekitar 10 sen di antara mereka. Cukup untuk membeli satu pin bir. Saat mereka melihat ke danau, berendam di bawah sinar matahari di tempat duduk terbuka, seekor burung menjatuhkan hadiah langsung ke cangkir mereka. Sial. Hawking memandang Hopper dan berkata, aku akan mengambil sendok. Buset, saking nggak punya duit ya. Kopi sudah di bir yang sudah dijatuhi kotoran burung aja. masih diminum ya karena nggak punya.
Tapi mobilnya cakep ya. Jangan kamu pikir nggak punyanya dia itu seperti kita gitu ya. Beda. Dia masuk sekolah medis. Pada usia 20-an, 20, Hawking tertarik pada bidang psikologi dan psikoanalisis. Nah, ini beda ini psikologi dengan psikoanalisis. Di sini ditulis bagus. Bedanya, apa bedanya psikologi dengan psikoanalisis? Itu sama saja bagi orang barat gitu ya. Itu sama saja dengan ini ada bedanya agama dengan spiritual bagi orang barat. Psikoanalisis itu sains subjektif lah. Kamu udah mahir ini, udah sains subjektif. Sementara psikologi itu sains objektif. Bisa dibilang psikoanalisis tentang aku, psikologi itu tentang orang. Wah, kamu lebih canggih lah. Nih, udah ditulis bagus ya. Tinggal kamu baca. Nah, kayak gitu. Jadi kamu ini sinapsisnya banyak. Dikait-kaitkan. Kadang-kadang juga orang-orang psikologi itu nggak paham bedanya psikologi dengan psikoanalisis. Maksudnya orangnya itu mahasiswanya yang nggak paham. Psikoanalisis itu lebih banyak sebenarnya tentang aku. Ini tentang orang. Apanya yang dipelajari dari orang? Pikiran dan perilakunya. Programnya, kita kira begitu. Ini program. Berkenalan dengan alam batin, subjektif. Pada saat ia masuk sekolah kedokteran, ia tertarik untuk menjadi psikoanalisis. Ya, ini kita bersyukur loh di Indonesia itu melalui Pasirat itu. Dia ada ini ya, dia ada apa namanya lembaga psikoanalisisnya itu. Saya dulu ya belajar. Cuman di sana itu adalah apa namanya untuk kalangan akademik dan profesional. Jadi kalau kamu ndak ini tidak apa ya, tidak bukan kalangan itu ndak bisa. Kamu hanya katakan lulusan SMP misalnya, kayaknya nggak bakal diterima. Tapi setidaknya di Indonesia itu sudah ada. Sudah ada itu. Tapi itu ada tugas-tugasnya. Pak Suhadi makanya nggak masuk Pak Suhadi, wes. Yang ikut itu kebanyakan dokter, punya latar belakang kejiwaan, apa ya, bidang disiplinnya, psikolog, gitu-gitu. Kalau yang nggak punya latar belakang itu kayaknya berat. Nggak bisa untuk orang apa ya, sulit. Soalnya kayak kamu kuliah, nggak bisa kamu dituntun gitu, nggak bisa. Nanti kesulitannya itu di bahasa. Berat kalau Buryatni. Soalnya bahasanya itu bahasa psikoanalisis. Bahasa psikoanalisis. Tapi ada ya, teman-teman yang profesional akademik terkait dengan masalah-masalah kejiwaan,
Itu sudah ada psikoanalisis di Indonesia. Sudah ada. Artinya bisa diakses, asal mampu. Gitu aja kan. Tapi sudah ada. Indonesia mengalami kemajuan dan saya termasuk yang mendukung ini gitu. Sudah ada studi tentang jiwa gitu. Programnya itu non gelar tetapi dia memang spesifik soal psikoanalisis. Psikoanalisis. Kalau mau cepat, santai, kamu bedain saja aku sama orang. Kalau di psikoanalisis ada tradisi asosiasi bebas. Kalau di transendensi ada tradisi bersaksi. Jadi metodenya itu, metode psikoterapinya itu melalui tradisi bersaksi. Kalau di sana namanya asosiasi bebas. Bedanya apa? Berbeda secara epistemologi. Berbeda. Jadi kamu cukup ya apa namanya? Ya kamu tradisi bersaksi aja. Tradisimu bersaksi. Tradisi dimensi 5 ke atas. Kalau di sana sepertinya itu masih menuju, masih mencari model. Tapi sebenarnya psikoanalisis pertama kali Freud itu tidak ada spiritualitasnya. Tapi oleh pengikutnya itu tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ya ada urusan-urusan spiritualitas di dalam studi klinis. Studi klinis. Itu ya, jadi ya Indonesia sudah punya psikoanalisis satu-satunya kayaknya tuh. Punya Pasirats itu untuk kalangan akademik dan profesional. Profesional. Semua punya latar belakang akademik punya latar belakang psikologi biasanya. Sama psikiater. Saya dulu ikut itu ya karena lewat diinin orang, oh itu nggak apa-apa itu. Saya kan cuma lulusan SMA gitu kan. Tapi nggak apa-apa ikut. Hanya saya kayaknya waktu itu yang tidak punya. Yang satu-satunya hanya lulusan SMA. Kayaknya sih. Hanya saya. Teman-temannya itu ada S3, ada S2, ada dosen gitu. Ya, soal jiwa itu sebenarnya kalau ini ya, teman-teman mulai bersaksi, tradisi bersaksi. Jadi sekarang itu bersaksi ini sebagai tradisi. Tradisi dalam transendensi. Sebagaimana halnya asosiasi bebas dalam psikoanalisis. Kita punya tradisinya bersaksi di sana asosiasi bebas. Gitu. Makanya ini untuk apa namanya untuk peserta transendensi di bulan Maret ini itu langsung tak suruh kamu tradisi bersaksi 3-6 bulan. Biar kamu rapi kalau ngomong. Biar dalam tradisi bersaksi ini biar kamu ngerti soal inilah. Soal ini. Nanti kamu ngerti soal ini. Itu melalui tradisi bersaksi. Gitu. Ini apa namanya apa istilahnya itu ya? Semacam laboratorium klinisnya PCI itu tradisi bersaksi. Dan ini mulai Maret ini itu harus sudah mulai
Yang terutama yang sudah 500 tuh nggak usah daftar lagi transendensi, nggak usah. Nanti kita kasih tugas tradisi bersaksi 3 sampai 6 bulan. Terus setiap hari kamu catat. Tradisi bersaksi dimensi 5, dimensi 6 dulu. Sampai mastering di situ dalam tradisi bersaksi. 700 so isi daftar ay. Boleh apa sih? As imam ini wong. Jadi kita sekarang sudah ada tradisi bersaksinya. Nanti tradisi bersaksi mulai dimensi 5, dimensi 6. Sampai situ dulu, dimensi 5, dimensi 6, dimensi 5, dimensi 6. Biar nanti itu kamu tahu rasanya. Oh, biar kamu nanti pekah dengan siklus kehidupan jiwa gitu loh, kira-kira. Biar kamu pekah dengan ini. Biar cara nulismu itu jelas. Biar pekah dengan waktu-waktu jiwa itu harus ditradisikan. Harus tradisinya tradisi bersaksi. Jadi ketika ngomong jiwa itu, wah kamu ahli. Kenapa? Sudah menjalani tradisi bersaksinya 6 bulanan lah. Pokoknya yang sudah 500, nggak usah lagi daftar transendensi. Kamu tradisinya bersaksi saja. Gitu. Terus kamu kerjakan. Ya 300 nggak apa-apa belajar. Ya ini tradisi kita ya, tradisi transendensi dan pertama itu mulai bersaksi ya. Itu transendensi terus. Tapi mulai bersaksi. Lama-lama kamu paham yang ini dan ini. Bahasa itu gampil. Gampil. Lama-lama kalau kamu sering bersaksi, mawas dan aku dengan orang. Sudah sehat kamu kalau sudah mawas aku dengan orang. Langsung praktek. Langsung praktek. Nanti kalau sudah kamu bersaksi, nanti tak periksa. Kamu kasihkan ke saya catatan persaksianmu. Nanti tak periksa, lalu saya kalau ada hal penting saya jelasin gitu. Oke ya. Jadi melalui psikoanalisis dia ingin mempelajari kompleksitas dan konflik tersembunyi di alam bawah sadar. Kompleksitas kondisi manusia sangat menarik. Dengan bersaksi itu kamu bisa tahu kompleksitas ini. Kamu bisa tahu. Kamu bisa tahu. Hawking pergi ke sekolah kedokteran untuk menjadi psikiater. Fondasinya yang kuat dalam ilmu biologi, entomologi khususnya, yang diilhami oleh mentornya Atwood, dengan mudah beralih ke sistem fisiologis manusia. Dia terpesona dengan anatomi dan kedokteran, tetapi pada akhirnya menemukan sebagian besar aspek kedokteran seperti operasi terlalu mekanis. Jadi dikiranya orang itu hanya orang, bukan aku gitu ya. Sehingga ketika ada masalah pada orang ya bedah aja. Padahal tuh aku ya harusnya bisa loh. Bisa mengatasi masalah pada orang itu.
Ketertarikan Hawking pada kerumitan pikiran mungkin didorong oleh penghargaannya terhadap para filsuf kuno, membuat psikiatri itu menjadi bidang yang sangat cocok. Gagasan psikoanalisis untuk menyelidiki pikiran secara psikologis dan memberikan pengobatan untuk penyakit mental sangat menarik bagi kecerdasan introspektifnya. Ketika Hawking pertama kali diperkenalkan pada karya Sigmund Freud, bacanya Freud ya, dia merasa karya itu menginspirasi. Ini adalah era Freud, gerakan psikoanalitik sedang berjalan lancar dan mewakili ujung tombak pemahaman klinis pikiran manusia. Nah, di PCI itu eranya era bersaksi. Itu nanti mewakili ujung tombak pemahaman klinis mengenai diri manusia. Wah, jalani gerakan transendensi. Gerakan transendensi. Freud itu karyanya ya. Jadi Freud, kemudian Einstein, satu lagi siapa ya? Freud ada ditulis. Freud, Einstein, sama Karl Marx. Karl Marx. Ini disebut sebagai arsitek bagi dunia modern. Bagi dunia modern. Freud di bidang Einstein di bidang fisika. Freud di bidang jiwa. Marx di bidang sosial. Nah, kalau gerakannya Freud itu menjadi arsitek bagi dunia modern, gerakan bersaksi itu juga menjadi semacam arus baru untuk memahami diri manusia. Dan kamu menjadi pelaku utama dalam gerakan bersaksi ini, gitu. Kamu pelaku utama. Ya pokoknya catat dulu aja 3 bulan sampai 4 bulan gitu. 3 bulan sampai 4 bulan kamu catat. Dan usahakan tuh catatannya yang sudah-sudah. Yang sudah-sudah. Ya kamu kirim ke ini, kamu bisa kirim ke kantor gitu. Jadi kalau di situ kan bisa di ini ya, bisa dilihat apa yang menarik. Jadi itu cara kita untuk meneliti diri. Meneliti diri. Freud itu adalah seorang ateis. Modelnya tidak membutuhkan Tuhan untuk menjelaskan sifat pikiran. Ini menyenangkan Hawking. Tapi belakangan ini kan, Freud sendiri itu pengikut-pengikutnya loh, mulai akan mencangkokkan spiritualitas ke dalam psikoanalisis. Akan mencangkokkan itu. Freud sendiri itu kan ini ya saya bacain ya tentang pandangan Freud mengenai Tuhan. Di sini juga ada. Salah satu stigma yang melekat pada psikoanalisis adalah ateisme. Stigma ini dilekatkan dengan pandangan Freud sendiri pada tahun 1930 bahwa agama adalah kompensasi dari rasa bersalah dan pemenuhan dari harapan terpendam. Freud
1927 melalui analisisnya pada pasien-pasien neurotik menemukan bahwa Tuhan tuh khayalan. Nah, jangan-jangan tuh sebenarnya jiwamu juga di level ini kok. Tuhan tuh khayalan, guru itu juga khayalan, gitu-gitu kan. Khayalan yang kamu ciptakan untuk menghindari konflik batin berkepanjangan. Jangan-jangan tuh. Jadi apa yang ditemukan Freud itu adalah pemahaman Tuhan pada orang-orang yang neurotik. Pada orang-orang yang sakit. Dan jangan-jangan tuh kita masih di level ini. Dalam bertorikoh. Hayal aja kan. Hayalan yang kita ciptakan untuk menghindari konflik batin berkepanjangan. Saya kira Indonesia ya sinilah ya. Nah gimana nggak ada apa orang belajar toriko, dia nggak paham tentang jiwa, gimana nggak jatuh ke hayalan gitu. Ya kan? Belajar toriko itu kan orang harus mengerti tentang kejiwaan kan. Itu kan lapangan kejiwaan. Nah, lapangan kejiwaan yang belum diketahui, itu pasti jatuhnya ke hayalan. Kehayalan. Ya itu entah itu Tuhan, guru, mursyid, itu kalau dia tidak mengetahui bedanya aku sama orang, udah pasti jatuh ke hayalan. Itu. Ya ini menimbulkan ilusi maha suci malah. Gitu ya. Oke, jadi ya ini menarik ya bagi kita. Sengaja juga sih saya di bulan puasa ini membedah buku serial biografinya Hawking karena ini akan memperluas pemahaman kita tentang jiwa. Terus apalagi ada buku psikoanalisis. Itu kamu jadi ngeh gitu loh. Jadi kalau kamu ngobrol sama orang-orang psikoanalisis, kamu bisa senyum-senyum, nggak merasa bodoh sendiri di situ gitu. Kenapa? Mereka tradisinya asosiasi bebas, kamu tradisinya bersaksi. Jadi kamu punya gitu. Beda bukunya itu online. Online yang ini loh. Beda yang ini tuh online, Mas. Ya kayak gini lah, kayak gini, dijelasin kayak gini, nggak rekaman. Jadi kita bisa ngobrolin, kamu bisa kritik-kritik lagi lah. Enakan gini kan ya, daripada rekaman. Tapi rekaman itu punya sisi sendiri. Kamu bisa ulang-ulang. Ya, oh kamu belum order. Astagfirullah. Marahin temannya sendirinya loh belum order. Waduh, waduh. Ya memang kalau kalau dimensi 3 itu Tuhan itu pasti hayalan. Dimensi 4 itu Tuhan itu masih aksioma. Masih aksioma, masih konstanta, harus dikonstantakan. Masih menjadi variabel. Jadi kita punya tradisi bersaksi. Kalau di psikoanalisis asosiasi bebas, oke, kita sudah punya tradisi sendiri. Bersaksi dimensi kelima dulu. Nanti bersaksinya itu progresif. Bersaksi dimensi kelima, bersaksi dimensi keenam. Ini dulu selesai. Itu dulu. Jadi nanti saya kalau yang sudah ini ya, kalau yang sudah kumpul, kan ini saya belum rumuskan. Bagaimana ini nanti kalau sudah dia mengerjakan tugas bersaksi nanti bisa kuliah bareng gitu ya. Materi kuliahnya adalah catatan-catatan persaksian mereka sendiri gitu. Tapi yang penting
bersaksi dulu saya kasih waktu 6 bulanan lah biar mantap. Dulu saya itu bersaksinya ya 2 tahun. Latihan bersaksi itu 2 tahun. Saya lihat betapa kacaunya, kompleksnya jiwa saya itu ya, pikiran-pikiran saya. Betapa lemahnya aku itu. Gitu. Seperti itu. Pokoknya 6 bulan ya, 6 bulan. Nanti kasih ke saya, fotokopiin lah. Kasih ke saya, nanti saya kumpulin. Jadi transendensinya itu per periodik aja gitu. Gak usah orang per orang. Karena sudah pintar bersaksi. Nanti saya bahas gitu. Kumpulin gitu ya. Nah, ini tradisi baru kita. Tradisi baru. Tapi ini yang sudah MTLOC, yang bersaksi yang belum ya ini sendiri. Tapi pola bersaksi itu kan juga diajarin tuh di sini. Cuma nggak akan diperiksa aja gitu. Itu aja bedanya kan. Ada alasan lain bagi Hawking masuk sekolah kedokteran. Dokter adalah panggilan ideal yang diproyeksikan saat itu karena Anda membantu orang lain dan melayani kehidupan. Jadi keluarga Hawking ini banyak yang sakit-sakitan gitu ya. Ibunya meninggal, ibu dan ayahnya meninggal tanpa perawatan medis. Jadi bagi Hawking, dokter itu adalah seorang pahlawan menukik untuk menyelamatkan. Keluarga Hawking didominasi oleh prevalensi penyakit fisik. Terkadang Hawking harus melihat ibunya mengalami serangan asma saat makan malam. Dia akan berlari ke jendela terengah-engah untuk menghirup udara penuh, sementara keluarga menyaksikan dengan cemas sampai dia mengatur kembali napasnya. Ketika dia meninggal, Hawking merasakan dia bahagia untuk meninggalkan tubuh dan bebas dari rasa sakit kronis. Jadi Hawking ketika melihat ibunya meninggal itu justru dia ya akhirnya penderitaannya selesai gitu ya. Semua orang kecuali ayahnya memiliki alergi. Demam dan reaksi alergi ini menjangkiti keluarganya gitu ya. Ayahnya terbaring di tempat tidur selama 2 tahun karena septikemia. Adiknya Hawking memiliki banyak penyakit yang membutuhkan beberapa operasi. Hawking juga penuh penyakit kok. Untungnya pria yang dinikahinya adalah seorang prajurit militer. Karena tanpa jaminan asuransi yang kuat, tagihan medisnya yang besar akan membuat pasangan itu bangkrut. Ini dulu salah satu yang dipesankan oleh om saya. Jadi tahun, nggak salah itu tahun 2006. Atau sekitar tahun 2007. Saya menelepon om saya yang paling kaya keluarga ibu saya. Di telepon itu dia berpesan 2 hal. Pandai-pandai kamu mengelola uang, itu 1. Biar gak miskin, itu pesan om saya lewat telepon. Pandai-pandai mengelola, 2006, saya masih ingat, 2006. Mengelola uang, karena 2007 saya udah ikut save. Atau mungkin 2007 sebelum Mei. Yang kedua, pandai-pandai kamu menjaga kesehatan. Pandai-pandai menjaga kesehatan. Wah, kalau soal mengelola uang, saya tidak bertanya. Lah, kenapa om mengelola kesehatan? Saya ini baru saja bangkrut. Seluruh ruko habis. Mobil habis. Tanah habis. Uang pensiun sebagai kepala bulog habis. Kenapa om? Ya, saya diabetes. Habis uang itu. Gak ada yang tersisa katanya. Jadi kamu pandai-pandai menjaga kesehatan. Mendengar itu saya juga waktu itu sariawan gitu ya.
2007 ini akhirnya di bulan Mei saya ikut SAFE. Saya ikut SAFE itu bulan Mei 2007, angkatan kelima. Karena habis, waduh, saya nggak boleh ini mengabaikan kesehatan, karena itu buat apa saya mengelola uang tapi nanti habis untuk biaya kesehatan. Ya ini teman-teman. Tapi kalau kalau teman-teman tercerahkan, dulu SAFE itu 3,5 juta. Dulu 3,5 juta SAFE itu. Saya dulu yang paling muda yang ikut masih 20-an berapa gitu. 2007 itu 23 lah. Akte itu. Jadi hati-hati dengan kesehatan. Tetapi yang kita lihat bahwa memang tubuh orang ini kan sebenarnya program kan. Kalau orang ini program. Orang itu program. Dia program. Memang tubuh itu punya program sendiri. Tetapi aku itu bisa reprogram sebenarnya. Aku bisa reprogram. Semalam saya buka Instagram dan muncul Sadguru lagi habis menjalani operasi pendarahan otak. Sadguru. Ya dulu saya nggak cari ayang-ayang, saya nggak. Saya dulu ikut-ikut kayak SAFE gitu ya, karena ditelepon om saya ini, hati-hati. Karena om saya ini om paling kaya ini. Om saya yang paling kaya. Dia berpesan 2 hal ini. Cari ponaannya. No. Jadi pintar-pintar. Jadi tubuh itu program. Begitupun masyarakat itu program. Aku itu bisa reprogram. Bahkan bisa upgrade gitu kan. Bisa upgrade. Kayak semalam itu. Sadguru kan habis stroke. Masih operasi ya. Ya masih operasi. Tapi semalam saya lihat dia bisa bercanda gitu kan. Dia bercandanya itu filosofis. Dokter ahli saraf otak itu baru saja mengoperasi saraf kepala saya dan dia tidak menemukan aku di dalam kepala gitu. Kurang lebih begitu. Dan dia tidak menemukan aku di dalam kepala karena aku bukan otak gitu. Wah, ini kalau saya jadi dokter saraf, saya kamu tak putus aja ini ngejek kayak gini ya. Artinya dia habis stroke pun tuh bercanda gitu loh. Dengan filosofis, cerdas orang tua itu ya. Dia bisa mencandai seorang dokter. Bahwa kamu sudah membedah isi kepala saya kan. Tapi kamu nggak menemukan aku di dalam itu kan. Dia sambil tertawa gitu. Ya kita doakan saja semoga Sadguru ya segera pulih gitu ya. Itu bagaimanapun itu beliau itu salah satu matahari kemanusiaan kan. Matahari kemanusiaan melalui tradisi yoga mengajarkan perbedaan antara orang dengan aku gitu. Ikut sedih juga saya semalam tuh, wah. Ya ikut sedih. Salah satu tokoh dunia yang berusaha untuk membebaskan disidentifikasi dari aku adalah orang menjadi aku yang melampaui orang kena stroke itu. Tapi ya saya lihat responnya, apa ya, bercanda, dicandain penyakit.
Pada tahun 1960, Sally meninggal dalam koma diabetes dari beberapa operasi. 2 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-40. Jadi adanya meninggal usia 40. Sudah kena diabetes. Menjadi dokter adalah cita-cita tertinggi dari Hawking, meskipun tidak ada dokter di keluarganya. Hawking, ayahnya telah menanamkan dalam diri putranya kebutuhan untuk menghasilkan uang. Nah, ayahnya yang memberikan pelajaran tentang bagi laki-laki itu harus punya kebutuhan untuk menghasilkan uang. Dan karir sebagai dokter itu menawarkan imbalan potensial dari kehidupan yang baik, yang menarik bagi jiwa wirausaha Hawking. Memang ini jiwa wirausaha ini itu bahwa peluang menghasilkan uang itu selalu tersedia gitu loh. Jiwa wirausaha itu peluang untuk menghasilkan uang. Ini aja saya hanya dengan model ini saya akan menghasilkan uang nih. Ini bupatinya, mau nggak kamu dibantu gerakan politik untuk diajarkan bahasa Muna ini biar peradabannya maju. Ya, 5 tahun, 10 tahun sudah jadi masyarakat 450 lah. Saya udah punya ini obatnya. Tinggal saya bikinin contoh ini. Nah, ginian. Kalau ini bahasa Munanya gimana? Ini polanya. Oh, jadi duit ini. Jadi duit. Wah, ini besar ini duitnya ini. Tapi harus lewat jalur politik. Makanya ini apa malam-malam nih saya jadwalnya lebih banyak bahas politik dengan teman-teman gitu ya. Ini aneh ini bisa jadi bikin sekolah ini di Muna nih. Sekolah sastra. Bikin-bikin gini, wah mulai tak susun kan. Jadi harus punya apa? Punya kebutuhan untuk menghasilkan uang gitu. Itu namanya jiwa wirausaha. Cuman saya memang menghasilkan uang itu lebih banyak lewat buku. Saya sukanya buku, ya jualan buku gitu ya, dan lain-lain. Tapi itu kan untuk mengembangkan otak, ya kan? Untuk mengembangkan, untuk menumbuhkan aku, bukan sesuatu yang gak berguna. Bahkan saya gini, kadang-kadang kan ada apa donasi gitu ya, misalnya ada donasi. Saya berpikir kenapa kita tidak menggalangkan donasi otak? Kenapa hanya donasinya hanya soal otot gitu, makanan gitu. Kenapa enggak ini donasi otak, buku gitu kan? Kenapa gitu? Jadi seolah-olah donasi itu hanya persoalan-persoalan darurat otot, darurat ketubuhan. Tapi kita tidak pernah melihat bahwa darurat otak Indonesia itu kan. Seperti itu. Oh, bagi tajil Bang Imran. Ya, kenapa kita tidak ada bagi-bagi informasi, buku? Gitu. Itu jadi persoalan kebudayaan sebenarnya. Kenapa otak itu tidak dianggap satu potensi yang lebih tinggi nilainya dari tubuh misalnya. Lebih tinggi nilainya dalam peradaban lah ya. Atau lebih tinggi dimensinya. Gitu ya. Itu perlu gerakan tersendiri.
Jadi kita nggak hanya ngelihat donasi, donasi beras, donasi itu kan buat otot, ya penting. Cuma itu sudah banyak yang lakukan gitu. Orang itu kan manusia itu kan punya tiga potensi ini. Kenapa ini nggak dibantu misalnya, gitu kan? Alasan utama Hawking untuk memasuki dunia kedokteran, bagaimanapun mungkin berakar dari transisinya di luar agama 5 tahun sebelumnya. Dari pengamatan saya, agama sepertinya tidak punya jawaban tentang Hawking. Saya dibesarkan dalam etos Protestan, no pain no gain kan. Eropa memang kan etosnya etos Protestan dan keluarga itu sangat religius, tetapi itu tampaknya tidak menghentikan gelombang penyakit dan penderitaan yang saya lihat menimpa sebagian besar dari mereka. Jadi Hawking melihat kalian ini dekat dengan Tuhan, tetapi kok penyakit ini semua penyakit kalian borong, gitulah kira-kira. Jadi menurut Hawking agama tidak punya solusi atas penderitaan, setidak-tidaknya tidak punya solusi praktis atas penderitaan manusia gitu. Tidak punya. Lalu kemudian nanti di akhirat, mulai berat itu jawabannya ya, mulai melompat. Nanti di akhirat akan berguna. Wah, ciri-ciri seperti puisi yang dibacakan oleh atau seperti syair yang dibacakan oleh Buya Shafi'i Ma'arif. Syairnya Rumi yang berdialog imajiner dengan syairnya Iqbal yang dialog imajiner dengan Rumi. Mengaku bisa terbang ke langit, tapi mengapa di bumi menjadi kalah? Itu klaim palsu itu kata Rumi dalam imajinernya Iqbal. Klaim palsu semua itu. Ngomongin akhirat, ngomongin surga neraka. Desanya desa miskin, ya kan? Kecamatannya kecamatan miskin, keluarganya keluarga miskin. Itu klaim palsu semua. Klaim palsu. Kata Rumi dalam imajinasinya Iqbal. Nyengat, nonjok gitu. Jadi Tuhan kata orang ini kan, Tuhan kata orang. Lalu Hawking bergerak ke menjadi sains dan Tuhanku menjadi lebih intelek dan lebih saintis. Jadi Hawking itu mengalami makom kehadiran Tuhan pada makom 400. Pada makom intelek tentu lebih tinggi daripada mengalami kehadiran Tuhan pada makom kata orang dimensi 3 itu. Tuhan kok kata orang. Tapi itu memang ada makom itu. Ayah ngomongin surga tapi asam lambungnya naik. Ini nyindir siapa sih kamu mas? Nyindir siapa? Nyindir siapa kok ngomongin? Wah nggak ada bukunya Hawking nggak dijual. Ini hanya koleksi pribadi Pak Kapolsek. Ini nggak dijual. Ini hanya koleksi pribadi terjemahkan untuk komunitas PCI gitu. Bukunya nggak dijual. Tapi kalau beli bahasa Inggris ada di Amazon, langsung saja ke sana. Harga bukunya itu mana tuh? Mungkin belinya sih bisa ya. Bacanya mungkin nah itu. Beli bukunya bisa. Baca bukunya itu. Nah, itu harga bukunya berapa nih ya? Ya mungkin sekitar 500.000 lah.
500.000. PDF-nya banyak yang gratis, tapi jangan beli gituan, kasihan gitu. Jangan beli yang bajakan, buat itu makanan otak. Makanan otaknya gitu. Jadi justru Hawking mengalami kehadiran Tuhan pada level nalar dan logika gitu ya. Nalar dan logika akan menemukan jawaban atas masalah manusia pikirnya. Ya, Hawking mulai mengalami kehadiran Tuhan pada dimensi nalar dan logika. Tentu lebih tinggi daripada mengalami kehadiran Tuhan di dimensi ketiga. Tuhan kata Pak Kiai, Tuhan kata ini, Tuhan kata ini, Tuhan kata ini. Ya, tentu di situ ya ada pengalaman kehadiran itu, tapi kan secara progresif lebih tinggi mengalami kehadiran Tuhan dalam dimensi nalar dan logika. Oke. Dalam mewujudkan totalitas penderitaan manusia, Hawking menolak gagasan tentang Tuhan yang pendendam dan mendapati dirinya merangkul kemanusiaan. Karena ini secara spiritual kan, Hawking itu sudah tidak bisa menerima bahwa Tuhan itu pendendam gitu. Dia pertama-tama akan mencari jawaban hidup di psikiatri. Menyerahkan hidupnya untuk menghilangkan penderitaan. Ini kan luar biasa ya. Dia sekolah itu untuk itu. Berkat apa? Undang-undang GI veteran ini untuk para veteran Perang Dunia II yang memberikan 1 tahun pendidikan dan pelatihan penuh waktu ditambah waktu yang setara dengan dinas militer mereka, Hawking mampu membiayai sekolah kedokteran dengan bantuan sejumlah pekerjaan paruh waktu. Ini termasuk menjadi asisten manajer Fox Street Theater, di mana ya akhirnya dipromosikan menjadi eksekutif junior dan Princess Theater yang menampilkan film-film aksi beranggaran rendah dan western. Hawking memulai program akselerasi di Marquette University School of Medicine pada 1949, menyelesaikan 2 gelar, BS dan MD, bachelor ya. Hanya dalam waktu 7 tahun. Sedikit kenangan yang tersisa dengan Hawking dari sekolah kedokteran. Salah satunya pengalaman tidak menyenangkan yang dia ingat adalah sebagai magang, menyaksikan kengerian bangsal anak-anak. Melihat penderitaan anak-anak kecil yang terbaring di ranjang rumah sakit, ketakutan, putus asa, dan menangisi ibu mereka. Hawking tahu dia tidak akan pernah bisa mentolerir pediatri. Dia kemudian menceritakan jalan saya untuk menghilangkan penderitaan adalah melalui pemahaman. Kalau Hawking itu mengalami penderitaan itu dia coba abstraksi kan. Penderitaan itu diabstraksi bagi Hawking. Jadi memahami penderitaan itu sudah 50% kesembuhan gitu ya. Memahami penderitaan itu sudah 50% kesembuhan. Nah, kamu kalau nggak baca buku menderita, malah kamu normalisasi, nggak kamu pahami. Akhirnya penderitaanmu multidimensi. Ya kan? Seperti itu. Tapi bagi saya anak-anak ini terlalu kecil untuk dapat berbicara cukup untuk mengubah seluruh konteks penderitaan mereka. Jadi penderitaan itu direkontekstualisasi
baik dengan nalar maupun dengan kehadiran gitu ya. Jadi penderitaan itu direkontekstualisasi melalui penalaran dan melalui kehadiran. Ini penting gitu. Makanya juga gimana sih bangsa kita ini melampaui penderitaan, pemenalaran nggak iso. Kehadiran apalagi. Kan gitu. Bekerja setiap malam di unit pengendalian penyakit sebuah rumah sakit umum, rumah sakit negara. Hawking merawat tifus, batuk rejan, dan polio. Epidemi polio melanda negara itu dan puluhan ribu kasus polio baru setiap tahun. Wabah terburuk yang dalam sejarah bangsa datang pada tahun 1952. Kepala rumah sakit sering mabuk dan keluar dari tempat, meninggalkan Hawking sebagai mahasiswa kedokteran senior. Koas dia ya, yang bertugas menjalankan shift malam. Uji coba vaksinasi polio yang berhasil yang diumumkan pada tahun 1955, Hawking sudah selesai bertugas di rumah sakit. Jadi tahun 1952, pandemik juga ya, polio, campak. Dan vaksinasi polio itu kan masih ya sampai sekarang. Suatu musim panas, Hawking merasakan pengalaman psikiatri pertamanya saat bekerja di Milwaukee County Asylum of the Chronic Insane, di bangsal yang dipenuhi pasien yang mengaku sebagai Yesus Kristus atau mengaku sebagai Napoleon Bonaparte. Hati-hati loh ya. Hati-hati. Hati-hati ya ngaku ketemu Tuhan gitu ya. Apalagi ngaku sebagai Tuhan. Ya hati-hati aja itu. Hati-hati, makanya perlu ikut tradisi bersaksi itu. Kata Hawking, Yesus dan Napoleon sudah ditahan di bangsal. Untuk ditahan di bangsal yang berbeda untuk menghindari persaingan. Ini kan humor ya, humor gitu. Hati-hati para rabu, para pemirsa ini. Jadwal sekolah kedokteran yang ketat dan menuntut membatasi pencarian batin Hawking. Buku teks kedokteran menggantikan filsafat dan keingintahuannya beralih ke psikologi, psikoanalisis, dan kompleksitas pikiran manusia. Topik-topik yang menantang di sekolah kedokteran cocok dengan kecerdasannya yang tajam, membuat pikirannya sibuk dengan studi dan eksplorasi yang berkelanjutan. Lulus sekolah kedokteran dengan pujian, ia diberikan keanggotaan Alpha Omega Alpha dari Honor Medical Society, summa cum laude, setara sekolah kedokteran untuk prestasi akademik dan profesional, summa cum laude. Dr. David Raymond Hawkins, atau Doc, dia dipanggilnya Doc oleh pasiennya atau oleh mahasiswanya. Begitu dia dipanggil dengan penuh kasih oleh para mahasiswa dan kolega. Magang di Rumah Sakit Columbia di sisi timur Milwaukee, tempat dia dilahirkan 26 tahun sebelumnya. Magang terbukti menjadi tantangan fisik dan keuangan lainnya karena dia bekerja 100 jam setiap minggu. Artinya 12-15 jam ya. 14 jam.
mengambil shift panjang, shift sepanjang malam setiap malam. Dia hanya dibayar $100 sebulan tanpa waktu tambahan untuk pekerjaan paruh waktu tambahan. Dia hidup dengan makan malam craft dengan harga 15 sen per kotak dan tinggal di perumahan umum. Ya, kantin rumah sakit menyajikan makanan sampai tengah malam. Di sana Hawking akan mengambil 2 sandwich, satu untuk makan malam dan lainnya dibungkus dengan serbet untuk makan siang keesokan harinya. Ya, zaman perjuangan lah ya. Perumahan umum tidak mengizinkan hewan peliharaan, tetapi Hawking yang penyayang binatang menyelundupkan seekor kucing jantan ke apartemen 2 kamar tidurnya. Ketika kucing itu mulai mengeong, Hawking menjadi khawatir seseorang akan mendengar. Satu hari dia memutuskan untuk membius kucing itu dengan menaburkan potasium bromin, obat penenang termurah yang bisa dia temukan dalam makanan sarapan kucing. Ketika Hawking kembali dari kelas, kucing itu tersandung ke arahnya sebelum jatuh dan mendengkur bahagia dalam keadaan dia membatu. Kebetulan ini bukan terakhir kalinya Hawking pulang ke rumah dengan hewan peliharaan yang mabuk. Hawking menikah dengan Sally Lois Kenney yang berusia 19 tahun pada tahun dia memulai sekolah kedokteran. Sally melahirkan putri pertama mereka, Lynn Ashley Hawkins. Coba kita cari ya, ada nggak nih? Kita cari. Jadi apa gitu ya? Lynn Ashley Hawkins. Jadi apa dia? Oh, masih ada ya. Ada ininya, ada IG-nya rupanya. Ntar dulu. Waduh, yang mana ini? Nantilah kita cari ya. Selama tahun terakhir sekolah kedokteran pada Juli 1953, udah tua berarti. Setelah menyelesaikan magang bergilirnya 1 Juli 1954, Hawking pindah ke New York membuat rumah di Hillside Avenue di Queens Village. New York City menawarkan pelatihan psikiatris berkualitas tinggi yang tersedia untuk residensi Hawking, dan dia sangat ingin menjadi psikoanalisis oleh salah satu analis terkemuka Manhattan. Pada Februari 1955, putri kedua mereka, Barbara Catherine Hawkins, lahir. Kayak itu dulu ya pagi ini. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih. Bagi teman-teman yang berdomisili Surabaya dan Malang sekitarnya ya, insya Allah minggu besok ini ada buka bersama ya untuk umum. Bagi teman-teman yang mau berpartisipasi silakan daftar ya. Dan untuk teman-teman yang mau mengulang materi bisa dicek di channel YouTube Evolusi Jiwa ya. Terima kasih, kita bertemu nanti sore insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.